Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ikhwani rahimakumullah. Setiap hari ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian doa yang kedua, ya Allah, berikanlah kerugian pada orang yang menahan hartanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan doa kebaikan dari malaikat atau terhindar dari doa keburukan dari malaikat, hendaknya setiap hari kita itu bersedekah. Barang siapa yang mengeluarkan sedekah setiap harinya, maka dia mendapatkan doa kebaikan dari malaikat. Doanya apa? Ya Allah, berikan ganti sedekah yang telah dia keluarkan. Tapi kalau seseorang itu nggak mau sedekah, apa kata malaikat? Berikan kerugian pada orang yang menahan hartanya. Tentunya doa malaikat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, janganlah kita suka menahan harta kita. Kalau ada rasa sayang, harus diperangi, harus dilawan. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Kemudian dalam satu riwayat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah." Tidaklah harta seseorang itu berkurang karena sedekah. Karena apa? Sedekah yang kita keluarkan itu pada hakikatnya itu adalah harta kita. Sedangkan apa yang masih tersimpan, yang berada di dalam rekening kita, berada di dalam dompet kita, belum tentu itu menjadi milik kita. Hakikat harta kita adalah apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Yang di dompet kadang hilang, yang di rekening bisa jadi milik orang. Tapi apa yang sudah kita sedekahkan, di situ akan tersimpan abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat harta kita. Yang berbentuk rumah megah belum tentu itu menjadi milik kita. Itu ada waktunya, suatu saat akan berganti nama menjadi milik orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi harta yang kita keluarkan tidak akan hilang. Harta yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Diceritakan oleh Imam Ghazali, ada seorang budak yang di situ diperintahkan oleh tuannya untuk berbelanja. Diberikan uang 4 dirham, kamu belanja ke pasar. Setelah keluar berjalan menuju pasar, seorang budak itu melihat ada pengajian yang diisi seorang syekh. Kemudian beliau ikut ke situ. Ternyata pada waktu itu ada seorang musafir yang kehabisan bekal. Dia minta kepada sang syekh, ya syekh, saya butuh 4 dirham untuk kebutuhan saya. Kata sang syekh, waduh, saya nggak punya duit. Kemudian diumumkan pada jamaah, kepada seluruh jamaah, barang siapa yang bisa membantu dia 4 dirham, maka akan didoakan 4 hal. Kebetulan yang hadir di situ ada seorang budak yang sedang membawa 4 dirham dari majikannya. Niatnya ini dipinjam, sebenarnya ini kan nggak boleh, tapi kita ambil hikmahnya. Ngacung ya, saya ya syekh, saya ada 4 dirham. Setelah diberikan pada musafir, sang syekh bertanya, apa permintaanmu? Pertama, saya minta agar saya ini dimerdekakan, karena cita-cita seorang budak itu adalah merdeka. Apabila seorang budak itu merdeka, statusnya sudah sama sebagaimana warga-warga yang lainnya. Karena menjadi status budak itu sangat terhina. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, agar uang yang saya infakkan ini diganti oleh Allah. Yang ketiga,
Yang ketiga, saya mohon saya dan Tuhan saya bertaubat kepada Allah. Yang keempat, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan majikan saya. Kemudian didoakan oleh sang syekh, diaminkan oleh jamaah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari, hadis Al-Hakim, majtama'a qaumun muslimuna yad'u ba'duhum wa ya'minu ba'duhum illa stajaballahu du'a'ahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum dari kaum muslimin yang sebagian mereka berdoa, sebagian mengaminkan, kecuali akan diijabah doa-doanya. Jadi doa berjamaah itu ada dalilnya, hadis sahih. Kemudian pulang sang budak, ditanya sama tuannya, mana hasil belanjanya? Aduh, mohon maaf ini, tadi duitnya dipakai. Loh, buat apa? Tadi waktu ke pasar saya hadir majelis taklim. Di situ ada seorang musafir yang membutuhkan 4 dirham untuk perbekalannya. Kemudian saya kasihkan, karena siapa yang mau mengasih, kata sang syekh, akan doakan 4 hal. Apa doanya, kata juragannya? Yang pertama, saya minta agar saya ini dimerdekakan oleh tuan saya. Kata tuannya, ya sudah, saya kamu merdekakan karena Allah. 1, diijabah oleh Allah. Yang kedua apa doanya? Permintaan. Yang kedua, semoga uang 4 dirham ini diganti oleh Allah. Kata tuannya, ya sudah, saya ikhlaskan 4 dirham itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, saya minta didoakan agar saya dan tuan saya, padahal tuannya di depan itu, mau bertobat kepada Allah. Ya sudah, kita bertobat. Karena sebelumnya ini tuannya zalim. Dia bertobat, menyesali kezalimannya, kembali kepada Allah. Yang keempat apa? Kata tuan. Yang keempat, dosa-dosa saya dan dosa tuan diampuni oleh Allah. Wah, kalau itu di luar hak saya. Itu hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak punya hak untuk itu, kata tuannya. Jadi berkah sedekah mendapatkan sesuatu yang banyak. Dia dimerdekakan oleh tuannya. Dia mendapatkan rezeki 4 dirham tanpa dituntut oleh tuannya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Tuannya yang tadinya zalim bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak berselang lama, tuannya mendapatkan ilham. Apa ilhamnya? Kalau seseorang itu memudahkan urusan orang lain, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah keberkahan sedekah. Hal yang seperti ini, keajaiban-keajaiban, banyak dialami orang-orang yang ahli sedekah. Bahkan saya yakin kita semuanya ini pernah merasakan keajaiban daripada sedekah itu. Biasanya itu tidak lama setelah kita mengeluarkan sedekah, ada aja keajaiban luar biasa yang kita alami. Oleh karena itu, yakinlah bahwa apa yang sudah kita berikan, infakkan, sedekahkan, semuanya itu akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau punya uang, punya harta, perhatikan hak-hak orang lain. Anak yatim, fakir miskin, kita perhatikan mereka. Pasti kita akan juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita punya keluasan rezeki, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita acuh, kita masa bodoh dengan fakir miskin, anak yatim, kita nggak pernah memikirkan bagaimana kehidupan mereka, maka kita pun tidak akan pernah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dibiarkan oleh Allah sesuai dengan takdir yang sudah tertulis. Yakinlah bahwa apa yang sudah kita infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah ingkar janji, dan doa malaikat itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.